sebagai coach. Sebelum kita melaksanakan praktik coaching, saya ingin menyampaikan beberapa penilaian yang akan dinilai pada praktik coaching. Yang pertama, apakah praktik coaching sudah sesuai dengan yang Allah kita atau belum? Yang kedua, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum? Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach itu sendiri. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Karir selaku coach. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Karir kembangkan? Ya. Jadi kompetensi inti dari praktek coaching itu sendiri ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Bagian pertanyaan yang berikut, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik akan Pak Karir observasi nanti? Dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, ada 2 kompetensi yang secara spesifik saya akan mengembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh, dan yang kedua, mendengarkan aktif. Oke, baik. Dan pertanyaan yang terakhir, indikator pencapaian apa dari tujuan pengembangan yang Pak Karir inginkan? Jadi indikator pencapaian ini yaitu dari coaching ini akan menemukan solusi yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, baik. Berarti apa yang sudah Pak Karir sampaikan, saya berharap nanti dalam praktek coaching dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepada Pak Karir dan Ibu Dewi, disilakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Karir. Selamat siang Ibu Dewi. Kenapa dengan wajah Ibu Dewi kok tegang sekali? Ya, Pak Karir, maaf ya, apa bisa bicara sebentar dengan Bapak untuk izin waktu ya Pak? Bisa? Silakan Ibu Dewi, apa yang ingin disampaikan? Begini Pak, saya ingin mengundurkan diri dari ketua panitia ujian nanti Pak. Wah, mengapa bisa sehingga Ibu Dewi ingin mengundurkan diri dari ketua panitia ujian? Jujur saja Pak, saya tidak percaya diri untuk menjadi ketua panitia ujian. Wah, apa yang menyebabkan sehingga Ibu Dewi merasa tidak percaya diri sebagai ketua panitia? Begini Pak, saya ini kan guru minor, kemudian saya belum punya pengalaman. Masa saya harus jadi ketua panitia? Padahal di sekolah kita ini kan masih banyak guru senior yang lebih layak lah Pak. Saya merasa diri tidak layak Pak menjadi ketua panitia. Oh, jadi Ibu Dewi merasa takut gagal disebabkan karena guru junior gitu ya? Iya Pak. Oh, jadi merasa tidak pantas. Iya Pak. Kalau bisa jangan saya Pak menjadi ketua. Oh, jadi begini Ibu Dewi. Saya memilih Ibu Dewi sebagai ketua panitia dari sekian banyaknya guru di sekolah ini disebabkan atau beralasan bahwa Ibu Dewi sudah memiliki kemampuan yang cukup baik. Oh gitu ya Pak, tapi kalau boleh saya jadi anggota saja Pak, jangan jadi ketua ya Pak. Ya, Ibu Dewi, seperti alasan yang saya sampaikan, karena Ibu Dewi memiliki kemampuan yang baik, juga Ibu Dewi sudah aktif di berbagai organisasi, sehingga Ibu Dewi saya pilih sebagai ketua. Baiklah Pak, kalau begitu saya akan usahakan Pak. Jadi itu harapan saya. Juga Ibu Dewi selama ini sudah terlibat di beberapa kegiatan di sekolah, kepanitiaan di sekolah ini. Juga Ibu Dewi turut bertanggung jawab dan berkontribusi atas keberhasilan kegiatan-kegiatan. Jadi saya merasa yakin bahwa Ibu Dewi pantas menjadi ketua panitia. Iya Pak, saya akan usahakan. Kalau memang Bapak percaya kepada saya. Jadi begini Bu Dewi, ayolah kita harus bersemangat dan saya yakin Bu Dewi bisa mensukseskan jabatan sebagai ketua panitia dalam ujian sekolah. Baik Pak, saya akan usahakan. Oke. Jadi apa yang akan Ibu Dewi lakukan dalam mensukseskan kegiatan ujian sekolah? Ya Pak, ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk menyukseskan kegiatan pelaksanaan ujian nanti sebagai ketua panitia. Yang jelas pertama
saya akan mengundang rekan-rekan panitia untuk ada dalam rapat. Kami akan membicarakan persiapan apa yang akan kami siapkan untuk pelaksanaan ujian nanti, apa yang kami butuhkan, baik itu secara perlengkapan maupun kesiapan siswanya, kemudian anggarannya itu yang perlu kami siapkan untuk pelaksanaan nanti. Kemudian yang kedua, ya saya akan berkoordinasi dengan Bapak sebagai kepala sekolah untuk membicarakan tindak lanjutnya. Kemudian kami menyiapkan hal-hal yang kami butuhkan itu, kami bekerja menyiapkan hal-hal yang kami butuhkan untuk menyukseskan kegiatan nanti. Sedangkan yang ketiga ini nanti pada pelaksanaannya tentunya sebagai ketua panitia saya akan menyiapkan laporan ketua panitia, kemudian saya akan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ujian sehingga ujian itu dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses Pak. Dan yang terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada saya sebagai ketua panitia, tentunya kami akan menyiapkan laporan pertanggungjawaban Pak sebagai panitia yang akan kami sampaikan kepada Bapak sebagai kepala sekolah dan kepada pihak dinas Pak. Baik. Nah, dari jawaban yang Ibu Dewi sampaikan, Ibu Dewi tahu baik mekanisme proses ujian. Jadi dari yang Ibu Dewi jelaskan, saya yakin benar Bu Dewi pasti bisa menjadi ketua panitia dengan baik. Iya Pak, semoga saya bisa Pak. Jadi pasti Bu Dewi bisa. Oh iya, Bu Dewi. Menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan tugas ketua panitia? Oh iya Pak, yang akan membantu saya dalam melaksanakan tugas tentunya teman-teman saya yang terlibat dalam kepanitiaan, baik sebagai wakil ketua, sekretaris, bendahara maupun sebagai ketua bidang dan anggota mereka tentunya yang akan saya minta bantuannya untuk memutuskan pelaksanaan ujian. Selain itu Pak, saya minta dukungan dari Bapak juga sebagai kepala sekolah, tetap saya akan berkoordinasi dengan Bapak dan menjadi kepala urusan betul Pak. Jadi setelah berkoordinasi dengan rekan-rekan yang dirasa mampu untuk membantu Ibu Dewi, kira-kira apa yang dilakukan paling pertama atau yang paling urgent yang paling pertama dilakukan sebagai ketua panitia? Oh iya Pak, yang paling urgent tentunya saya akan mengundang teman-teman panitia untuk hadir dalam rapat membicarakan apa saja yang akan kami lakukan untuk persiapan ujian nanti. Oke, baik. Jadi segera lakukan itu sebagai langkah pertama dan saya yakin Ibu Dewi pasti bisa. Iya Pak, akan saya lakukan. Terima kasih atas bimbingan, saran dan dukungan yang telah Bapak berikan kepada saya untuk hadir sebagai ketua panitia dan semoga kegiatan ujian ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Iya. Insya Allah saya akan doakan Ibu siap membantu apapun kendala di lapangan atau dalam panitia, jangan sukar untuk menghubungi, pasti saya membantu. Iya Pak, terima kasih Pak atas dukungannya. Baik Sama-sama. Pak, saya permisi dulu ya Pak. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Wah, sekali Pak Karen dan Ibu Dewi sudah melaksanakan praktek coaching tadi. Sangat luar biasa sekali. Saya sendiri sangat terkesan dengan proses coachingnya. Sebagai coach, menurut saya Pak Karen sudah baik dalam melaksanakan praktek coaching. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Karen selaku coach. Yang pertama, dari indikator yang tadi Pak Karen sudah sebutkan tadi, ya kalau tidak salah itu menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi hadapi. Menurut Pak Karen, apakah pencapaian tersebut masih ingin dicapai lagi atau? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi indikator pencapaiannya sudah ditentukan, yaitu menemukan solusi-solusi dari coaching ini, dari proses praktek coaching tadi dengan menggunakan algoritma. Baik, Pak Karen. Kalau diberi kesempatan saya menilai dari 1 sampai dengan 10, saya berikan nilai 8 Pak Karen karena telah melaksanakan praktek coaching ini dengan baik. Untuk pertanyaan yang terakhir mungkin Pak Karen, yang terakhir adalah kompetensi apa lagi yang akan Pak Karen ingin kembangkan pada praktek coaching selanjutnya? Jadi
kompetensi lain yang ingin saya kembangkan berpedoman pada apa yang saya temukan dari permasalahan coach yaitu Ibu Dewi, yaitu saya ingin kembangkan kompetensi yang namanya kolaborasi dengan rekan kerja. Oke, baik Pak Karel dan Ibu Dewi. Terima kasih untuk praktek coaching hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara akan melaksanakan praktek coaching. Saya Karel Harbelugun sebagai pengamat, Ibu Dewi Ringur sebagai coach, dan Ibu Nica Sidugun sebagai coach. Sebelum melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Dewi sebagai coach. Yang pertama, rubrik penilaian yang dinilai pada praktek coaching ini. Yang pertama, apakah praktek coaching sudah sesuai alur tingkah atau belum? Yang kedua, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum? Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach? Nah, berikut saya akan bertanya juga kepada coach Bu Dewi. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching pada siang hari ini, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi yang disebutkan oleh Ibu Dewi sebagai coach, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam praktek coaching hari ini? Dalam praktek coaching hari ini yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari kompetensi inti coaching itu yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk pada praktek coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai hari ini dalam praktek coaching apa? Kasih yang ingin dicapai, indikatornya yang ingin dicapai dari percakapan coaching hari ini itu kami akan menemukan solusi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Terima kasih Bu Dewi sebagai coach. Saya harapkan proses praktek coaching ini dapat berjalan dengan baik antara coach dan coaching Ibu ini. Untuk itu waktunya saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Ibu Ike. Ada apa gerangan? Oh, wajahnya kelihatan suntuk sekali Ibu Ike. Sebenarnya saya ada masalah sedikit Bu. Apakah saya bisa share ke Ibu? Oh, bisa Bu. Kebetulan saya juga ada cari waktu untuk bicara dengan Ibu. Tapi sebelum Ibu cerita masalah ini juga kepada saya, sebaiknya Ibu dengan pikiran Ibu dulu ya. Sekarang Ibu Ike, saya minta pejamkan matanya perlahan-lahan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Silakan dikeluarkan lewat mulut. Ulang sekali lagi. Bagaimana Ike perasaannya? Saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang Ike boleh cerita masalahnya. Begini Bu, belakangan ini saya bingung. Saya perhatikan setiap kali saya masuk ke kelas, anak-anak saya itu tidak fokus untuk apa yang saya ajarkan di kelas. Oh, begitu ya. Jika situasi itu sering terjadi, maka menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan untuk membuat anak-anak itu tertarik dengan mata pelajaran ini? Saya punya rencana Bu. Jika setelah nanti
nanti setelah saya mengajar, saya akan buat refleksi di akhir pembelajaran. Mungkin dari hasil refleksi itu saya bisa mengembangkan diri saya lagi. Dan juga saya sadar bahwa mungkin saya sendiri selama ini masuk kelas tidak menggunakan media yang terkhusus yang berbasis IT yang menyenangkan buat anak-anak di dalam kelas, juga akibatnya mereka tidak tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Oh, benar sekali itu Bu. Sebaiknya Ibu yang apa yang Ibu sampaikan ini Ibu lakukan. Kemudian apa alasan Ibu untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT dalam pembelajaran Ibu nanti? Begini Bu, saya mau jujur saja bahwa saya sendiri kurang tampil dan kurang ahli dalam menggunakan aplikasi dalam membuat media pembelajaran yang berbasis IT tersebut. Kan kalau soal itu saja di sekolah kita ini kan banyak guru Bu, yang bisa menggunakan IT, yang bisa melakukan membuat media pembelajaran dengan menggunakan IT dengan sangat baik dan menarik. Sebaiknya Ibu bisa belajar dari mereka. Kan bisa minta bantuan aja Bu. Saya banyak kesibukan, jadi saya tidak punya waktu untuk itu. Bu Ike, sekarang ini kan perkembangan teknologi itu sangat pesat. Setiap waktu akan ada hal-hal baru. Jadi sebaiknya Ibu Ike itu update informasi dan segala sesuatu yang tentunya kita khusus butuhkan dalam pembelajaran sehingga Ibu Ike tidak ketinggalan. Jadi bagusnya Ibu harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Biar kita tidak ahli sekalipun, yang penting kita bisa menyesuaikan dalam perkembangan teknologi. Sebagai guru kita tidak harus diam dan acuh terhadap perkembangan ini, kita harus mengikuti dulu. Sehingga keterampilan itu ke depannya lebih baik dan bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik di kelas. Terima kasih Bu Dewi atas pencerahannya. Jika demikian, menurut Ibu apa yang akan Ibu upayakan ke depannya sehingga kelas Ibu itu bisa menyenangkan dalam pembelajaran ini? Mungkin saya akan berencana untuk mengembangkan keterampilan IT saya dengan cara mungkin belajar dari rekan guru yang seperti tadi Ibu sarankan. Kemudian saya mungkin mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran secara online, ataupun saya akan belajar secara otodidak dari mungkin YouTube. Dan yang paling penting sekarang saya akan lagi acuh dan tidak santai lagi dalam menjalankan tugas saya. Wah, itu keren. Bagus sekali apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dapat Ibu laksanakan dengan baik ke depannya ya. Terima kasih Ibu sekali lagi atas dukungannya kepada saya. Dan juga jika Ibu berkenan, mungkin ke depan ketika saya dapat kesulitan, Ibu apakah Ibu bisa membantu saya? Oh ya, tentu saja dengan senang hati saya akan membantu Ibu Ike. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya permisi. Selamat siang Bu Dewi. Ya silakan, selamat siang. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dewi dan Ibu Ike yang telah melaksanakan praktek coaching ini. Praktek coaching yang telah dilaksanakan tadi sudah berjalan dengan baik. Sebelum kita mengakhiri praktek coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dewi sebagai coach. Pertanyaan yang pertama, apakah indikator ketercapaian yang diharapkan tadi pada awal itu sudah berjalan dengan baik? Terima kasih. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa indikator ketercapaian
penyampaian adalah menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh coach dan fungsi dalam hal ini adalah IPK. Melalui percakapan tadi, ini tadi telah tercapai kami dalam menemukan solusi terhadap permasalahan Ibu Ike yang dalam pembelajarannya itu tidak memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa ya, sehingga kami dalam menemukan solusinya yaitu Ibu Ike akan mengembangkan diri untuk menggunakan untuk pelatihan untuk bisa mengembangkan diri dalam penggunaan IT sehingga bisa membuat media pembelajaran yang berbasis. Yang kedua, dari proses coaching tersebut, lalu ini sebagai coach, arah praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik sehingga jika saya sebagai pengamat, saya menilai praktek coaching itu dengan nilai dari angka 1 sampai angka 10, saya berikan nilai adalah angka 9 pada Ibu Dewi sebagai coach dalam praktek coaching. Pertanyaan yang terakhir kepada Ibu Dewi sebagai coach, selain kompetensi yang tadi disebutkan yang dikembangkan seperti kehadiran penuh, juga kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot, namun Ibu Dewi lebih fokus kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan dari kedua kompetensi atau ketiga kompetensi tadi? Ya, terima kasih. Selain 3 kompetensi inti yang ada pada praktek coaching, yaitu mendengarkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, berdasarkan masalah yang tadi disampaikan oleh IG, maka kompetensi yang dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan diri Ike dan rekan-rekan guru dalam penggunaan IT. Dalam hal ini adalah kami berencana, saya merencanakan untuk melakukan workshop pengembangan IT dalam hal pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT. Terima kasih atas jawaban yang sangat baik dari Dewi sebagai coach. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ibu Dewi sebagai coach. Semoga praktek coaching hari ini dapat membantu Ibu Ike sebagai coach bisa memecahkan masalahnya, menyelesaikan masalahnya nanti ke depan. Sekian dan terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Ike. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara, kami akan mempraktekkan praktek coaching yang akan dilakukan oleh saya sebagai pengamat Ibu Dewi Renibur, kemudian yang hadir sebagai coach Ibu Enice Sedulun dan Ibu Maria Rosun sebagai coach. Sebelum kita ada dalam praktek coaching pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama kepada Ibu Ike sebagai coach. Di sini yang pertama yaitu ada rubrik penilaian untuk proses coaching yang akan Ibu berdua lakukan. Di rubrik penilaian ini ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, apakah praktek coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua khusus untuk Ibu Ike sebagai coach, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum? Sedangkan untuk Ibu Mary sebagai coach, bagaimana Ibu Mary sebagai coach merespon pertanyaan daripada coach Ibu Ike dalam ini? Kemudian untuk Ibu Ike sebagai coach, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama yaitu, Ibu Ike, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam praktek coaching di siang hari ini? Ya, jadi tentu saja kompetensi yang akan dikembangkan dalam praktek coaching di saat ini itu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari jawaban Ibu bahwa ada 3 kompetensi inti yang ingin kita capai dalam praktek coaching hari ini, dari ketiga kompetensi inti ini, manakah kompetensi
bagian kompetensi inti mana yang secara spesifik Ibu ingin diobservasi pada praktik coaching siang hari ini? Ya, jadi mungkin dari ketiga kompetensi itu saya lebih fokus ke kompetensi yang kedua dan ketiga, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, berarti Ibu memilih dua ya? Ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator kecerdasan dari tujuan pengembangan yang akan Ibu ingin capai dalam kegiatan praktik coaching ini apa? Ya, jadi tentu saja bahwa dalam praktik coaching itu ada masalah yang akan diajukan oleh coaching pada saya sebagai coach, dan dari masalah itu pasti akan ada solusi atau jalan keluar yang dicari sehingga bisa menjawab masalah yang dihadapi oleh coaching. Mungkin itu saja. Indikatornya untuk mencari solusi ya. Oke, ya, susah nanti ya. Oke, baiklah, kalau demikian maka saya persilakan kepada Ibu berdua untuk melakukan praktek coaching. Siang Ibu Ken, apakah Ibu Ida punya waktu? Saya ingin bercerita tentang masalah yang akhir-akhir ini saya alami ketika berada dalam kelas. Selamat siang juga Ibu Mary, boleh saja apa yang ingin diceritakan, silakan. Begini Ibu Ken, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam belajar pelajaran yang saya ambil, dan juga murid-murid saya ini dalam mengerjakan tugas biasanya hanya sebagian orang saja yang mengumpulkan tugas, sebagian besar tidak mengumpulkan tugas. Jadi jika demikian, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita di saat ini? Begini Ibu, dari percakapan ini saya mengharapkan adanya solusi dari Ibu atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid saya yang kurang hadir dalam pembelajaran di kelas. Kalau begitu, menurut Ibu Mary, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu tidak antusias atau kurang antusias terhadap pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu? Begini, kalau mengingat kembali, mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mungkin membosankan dan selalu saja menonton, di mana saya yang selalu jadi pusat pengetahuan, sehingga anak-anak berpikir pasti itu jadi masih bosan, dan juga saya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengajukan pertanyaan atau berpendapat di kelas. Oh begitu. Kalau begitu menurut Ibu Mary, apa saja yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa membuat murid Ibu itu menjadi antusias kembali terhadap pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya itu mungkin murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang lebih bermanfaat, adanya pembelajaran yang Oh, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu juga, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu lebih asik dalam mengikuti pembelajaran Ibu? menurut saya Ibu, mungkin pembelajaran harus berpusat pada murid-murid. Murid juga diimbau untuk aktif berpendapat atau mengajukan pertanyaan pada saat proses pembelajaran di kelas, dan juga mungkin ada ice breaking untuk memberikan semangat atau berupa memberikan games-games sebelum pembelajaran dimulai. Luar biasa sekali. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Mungkin karena saya terlalu banyak memberikan tugas-tugas dan tidak memberikan sumber-sumber yang beragam, sehingga mungkin membuat anak-anak tidak mau mengerjakan tugas-tugas. Kalau boleh tahu, Ibu sering menggunakan sumber belajar apa di dalam kelas? Saya biasanya menggunakan buku paket yang saya punya, karena memang di sekolah saya belum
pengadaan buku paket untuk anak pelajaran yang saya ambil, sehingga semua materi, semua lembaran kerjanya itu dari saya. Oh, jadi selain buku teks, adakah mungkin sumber belajar yang lain? Ya, itu biasanya juga saya menggunakan sumber-sumber video-video YouTube dan juga ada artikel-artikel yang ada di internet. Betul sekali Ibu, saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya yakin jika Ibu bisa melakukannya, pasti murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan sekarang, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini itu bagaimana? Ada beberapa hal yang saya rencanakan. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berdasarkan dengan menggunakan sumber belajar juga yang beragam, misalnya dengan menggunakan video-video pembelajaran dari YouTube dan juga artikel-artikel dari internet. Kemudian yang kedua, saya tidak lagi memberikan banyak tugas dan pekerjaan rumah. Kemudian bentuk tugas juga disesuaikan dengan keinginan murid dalam belajar. Wah, bagus sekali rencana yang Ibu mau lakukan nanti. Mudah-mudahan apa yang direncanakan itu akan berhasil. Kemudian apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Yaitu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan juga menggunakan sumber-sumber belajar dari internet misalnya, dan juga mengeksplorasi materi sehingga materi itu mudah dipahami dan murid-murid juga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Lalu mungkin untuk mewujudkan rencana yang tadi Ibu sampaikan, adakah bantuan dari orang lain sehingga mungkin dapat menjalankan komitmen tersebut? Iya, saya meminta bantuan. Saya akan minta bantuan dari teman sejawat rekan kerja di sekolah yang sudah berpengalaman atau teman-teman yang aktif dalam pembelajaran mereka sehingga murid juga aktif di kelas, dan juga saya akan minta bantuan dari Bapak Kurikulum untuk membantu saya. Oke, tetap semangat ya Ibu Mary. Saya sangat mendukung apa yang Ibu sudah sampaikan, rencana, komitmen. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu Ike atas waktu dan sharingnya hari ini. Apa yang Ibu Ike sampaikan akan saya praktekkan lagi. Terima kasih banyak Ibu Ike. Selamat siang. Selamat siang Ibu Mary. Terima kasih Ibu Ike dan Ibu Mary yang telah melakukan praktek percakapan kucing yang menurut saya sangat luar biasa dan telah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari percakapan yang telah Ibu berdua lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama kepada Ibu Ike dan pertanyaan yang Ibu jawab, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator bahwa praktek ini telah tercapai pengembangan. Ya, baik, sesuai apa yang sudah saya sampaikan di awal sebelum percakapan tadi, adalah praktek coaching tadi, indikatornya kan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh coaching. Nah, dari setelah kami melakukan percakapan, ternyata dari pertanyaan-pertanyaan pokoknya saya berusaha untuk menggali kompetensi dari coaching sehingga muncullah mungkin solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching dalam hal ini. Mungkin kelas dari coaching ini tidak terlalu menyenangkan bagi murid sehingga saya sudah berusaha menggali kompetensi yang ada dalam diri coaching, dan ternyata bahwa coaching sendiri punya kompetensi yang akan dilakukan dalam bentuk rencana dan komitmen yang akan dilakukan ke depan, sehingga
bisa menjawab itu masalah yang sudah dihadapi oleh coach belakangan ini. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Dari jawaban Ibu dan hasil praktek uji yang telah Ibu berdua lakukan, tadi ada beberapa hal yang ada dalam catatan saya bahwa sesuai dengan penyampaian Ibu di awal tadi pada praktisi tadi bahwa Ibu kan ingin dinilai, kan ada dua yang ingin ditampilkan pada potensi ini, yang itu yang pertama mendengarkan yang aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow. Yang dari saya amati dari praktik yang Ibu berdua lakukan tadi, kedua hal itu muncul. Ibu sudah mendengarkan dengan sangat aktif setiap permasalahan, setiap keluhan, setiap cerita yang disampaikan oleh Kuci dalam hal ini Ibu Mary. Selanjutnya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang bisa memberikan potensi yang dimiliki oleh Ibu Mary sehingga bisa Ibu berdua menemukan solusi atas permasalahan dari Ibu Mary. Nah, dari hasil pengamatan saya ini, saya bisa memberikan nilai kepada Ibu dari 1 sampai 10, saya memberikan nilai 9 sebagai hasil nilai untuk Ibu untuk praktek coaching yang dilakukan pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang tadi Ibu berdua barusan lakukan? Ya, jadi sesuai indikator pencapaian dalam bidang percakapan yang tadi disampaikan oleh saya dari awal tadi, maka mencermati masalah yang dihadapi oleh coach sendiri itu dalam merancang sebuah pembelajaran dengan menggunakan media-media sehingga sesuai anak itu menjadi asik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Maka rencana di luar apa yang sudah disepakati bersama oleh saya dan coach tadi, maka muncullah mungkin ke depan itu akan diusahakan untuk dilakukan di lingkungan sekolah coach sendiri, yaitu konsep media pembelajaran yang menyenangkan. Nanti mau dibuatkan workshop untuk pengembangan Iya. yang menyenangkan bagi mereka. Oke, terima kasih atas untuk jawaban Ibu Ike sebagai coach, dan Ibu Mary terima kasih juga untuk dalam praktek coaching pada siang hari ini. Demikian yang saya sampaikan untuk Ibu berdua, dan selamat siang untuk Ibu berdua. Selamat siang. Selamat siang. Kami Salam Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara, kami saat ini akan melaksanakan praktek coaching, dan dalam hal ini saya sendiri ingin disebut sebagai pengamat atau observer, Ibu Maria Wermasubun sebagai coach, dan Pak Karel Harberubun sebagai coaching. Nah, sebelum kita ada dalam praktek coaching, dalam hal ini Ibu Mary dan Pak Karel akan ada dalam praktek coaching, mungkin saya akan berbincang sedikit dengan Ibu Mary sebagai coach mengawali observasi saya di saat ini. Jadi mungkin di awal ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya pakai dalam observasi saya di saat ini. Mungkin poin yang pertama, apakah praktek coaching sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Yang kedua, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon dengan baik pertanyaan dari coach? Dan itu mungkin rubrik penilaian yang akan saya gunakan selama observasi nanti. Dan ada mungkin beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebelum coach ada dalam praktek. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin coach kembangkan dalam praktek coaching ini? Ya, terima kasih Ibu Ike selaku pengamat. Dalam praktek coaching nanti akan kami laksanakan, kompetensi inti yang akan
kami lakukan yang ini ada 3. Yang pertama keadilan dulu, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan Selanjutnya mungkin dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu ajukan tadi, mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan digunakan oleh Ibu dalam praktek percakapan coaching ini. Ya, dalam praktek coaching nanti ada 2 kompetensi inti coaching yang secara spesifik akan kami lakukan dalam praktek coaching nanti, yang yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Mary sebagai coach. Adakah indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan sebagai coach? Ya, dari percakapan nanti kami mengharapkan adanya indikator dalam menemukan solusi dari permasalahan yang nanti dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, baik. Mungkin demikian pertanyaan yang saya ajukan di awal observasi saya di saat ini. Mungkin selanjutnya kesempatan diberikan bagi Ibu Mary dan Pak Karel untuk ada dalam praktek coaching. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Pak Karel. Pak Karel, hari ini terlihat stres. Iya, apakah Ibu punya waktu saya ingin berdiskusi dengan Ibu? Oke, baik Pak Karel. Silakan, apa yang ingin Pak Karel diskusikan dengan saya? Oke, baik. Begini, saya punya masalah, dan masalah ini sudah berlangsung cukup lama ketika saya berada pada sekolah ini, di mana masalah ini itu pada siswa juga berada pada saya, di mana nilai ulangan yang saya laksanakan itu baik itu ulangan awal semester, ulangan harian, ulangan tengah semester, baik bahkan ulangan akhir semester selalu mengalami penurunan, bahkan tidak pernah naik, dan sedikit murid yang berada pada KKM. Baik Pak Karel. Oh, jadi masalahnya Pak Karel yakni murid banyak yang tidak tuntas untuk mata pelajaran, dan proses mereka juga tidak aktif dalam pembelajaran di kelas ya Pak. Iya. Kira-kira menurut Pak Karel sendiri hal ini terjadi karena apa Pak? Jadi bagi saya yang pertama itu murid tidak mengulang pembelajaran yang kita berikan di kelas, itu tidak dilakukan di rumah kembali. Yang kedua juga bahwa murid itu kelihatan serius, namun tidak fokus. Maksudnya tidak fokus ini walaupun serius itu karena mungkin juga takut akan guru, sehingga dia hanya berpura-pura untuk serius, namun tidak fokus. Benar Pak Karel. Kalau masalah yang seperti itu, menurut Pak Karel, apa yang bisa Pak Karel lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Jadi yang saya lakukan itu meningkatkan hasil ulangan murid dengan cara melakukan perbaikan atau remedial, ya, mengubah cara mengajar di kelas, karena kadang-kala masih saya mengajar masih didominasi dengan cara bervariasi dan mungkin kurang kreatif, sehingga murid merasa tidak bahagia. Maka itu yang perlu saya kembangkan sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan berpusat. Oke, baik. Lalu untuk apa Pak Karel melakukan hal tersebut? Ya. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan tadi itu terjadi perubahan dalam peningkatan nilai, dan minat belajar juga ikut meningkat. Oke, baik Pak Karel. Kalau begitu menurut Pak Karel, apa yang paling urgent yang perlu Pak Karel lakukan dari pilihan yang tadi Pak Karel sampaikan? Jadi menurut saya yang paling urgent atau mendesak itu saya melakukan remedial kepada apa. Oke, baik. Berarti Pak Karel akan melakukan remedial nanti ya Pak Karel? Oke, baik Pak Karel. Menurut Pak Karel, Baik. oke baik, Pak Karel akan melakukan
remedial seperti apa? Remedial yang akan saya lakukan itu dalam bentuk tugas yang pilihannya kembali kepada murid sesuai apa yang mereka sukai dalam bentuk produk. Jadi produk itu bisa membuat tugas itu dalam bentuk video, makalah, ataupun clipping sesuai dengan pelajar dan kesiapan pelajar dari sini. Oke, baik Pak Karet. Itu sangat keren Pak Karet. Saya berharap Pak Karet dapat melakukan remedial tersebut. Ya, gitu. Baik, terima kasih untuk saran dan dukungan. Baik Pak Karet, terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas praktek coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Mary dan Pak Karel. Dan mungkin setelah praktek tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai umpan balik dari praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah ini mungkin saya ke Ibu Mary sebagai coach sesuai pertanyaan yang saya ajukan di awal sebelum percakapan tadi, yaitu tentang indikator yang ingin dicapai. Tadi mungkin tidak salah Ibu Mary menjawab, menyampaikan bahwa yang mau dikembangkan itu mungkin solusi dari masalah yang disampaikan oleh Kuci. Nah mungkin tadi sudah disampaikan masalahnya oleh Kuci kepada Ibu Mary sebagai coach. Mungkin sesuai percakapan itu apakah indikator pencapaian itu sudah dikembangkan sesuai apa yang diinginkan apakah belum? Ya, terima kasih banyak. Oke, sebenarnya seperti yang pernah saya jelaskan tadi bahwa di awal sebelum percakapan bahwa indikator pencapaian itu menemukan solusi. Dalam percakapan yang telah kami laksanakan tadi, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Karel adalah banyak siswa yang nilainya belum tuntas, ujiannya belum tuntas, sehingga dalam percakapan tadi juga kami menemukan solusi. Solusinya adalah Pak Karel akan melaksanakan remedial dalam bentuk penyelesaian itu menurut keaktifan dan kreatif dari peserta didik tersebut. Ada yang boleh membuat video, ada yang boleh membuat diagram dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin saya menyampaikan beberapa catatan terkait dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan selama Bapak Ibu melakukan praktek coaching. Yang pertama, sesuai rubrik penilaian yang saya sampaikan di awal tadi, ada 3 poin yang sudah saya sampaikan. Mungkin sesuai apa yang saya amati, ternyata bahwa 3 poin dalam rubrik penilaian yang saya sampaikan yang akan saya gunakan dalam observasi yang saya lakukan ternyata sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Mungkin yang pertama tentang Bapak Ibu sudah menggunakan algoritma dalam melakukan percakapan. Yang kedua, coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mungkin coaching merespon dengan baik pertanyaan yang disampaikan oleh coach, dan itu sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh saya awal tadi. Dan mungkin ketika saya jika diberikan kesempatan untuk memberikan nilai bagi ibu, maka mungkin saya akan memberikan dari rentang nilai 1 sampai 10, mungkin saya memberikan nilai 8 buat Ibu Mary. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari observasi yang saya lakukan sebagai umpan balik yang terakhir, bahwa sesuai hasil percakapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, mungkin dari coach sendiri adakah kompetensi lain yang bisa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktek tadi? Ya, baik, terima kasih. Oke, dari praktek yang sudah kami laksanakan tadi, ada satu kompetensi yang baik yang direncanakan oleh Pak Karel, dan Pak Karel juga akan melaksanakannya nanti. Dia akan melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sehingga murid
aktif dan semangat dalam pembelajaran sehingga hasilnya nanti memperoleh nilai yang baik. Oke, baik, mungkin demikian umpan balik yang dapat saya sampaikan di akhir observasi saya di saat ini. Mungkin pesan saya saja bahwa kompetensi yang sudah dikembangkan, yang akan direncanakan untuk dikembangkan dan maupun komitmen yang sudah dibangun dalam praktek percakapan coaching tadi dapat ditindaklanjuti ke depan dalam tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih.